Saya pernah waktu dipanggil sama Pak Jokowi itu dulu itu juga saya sampaikan hanya ada dua yang harus saya permintaan saya waktu itu apa di daerah sana yang perlu permintaan saya hanya dua waktu itu satu Hmm. normalisasi Sungai Juana tuntas dua adalah jalur kereta api itu bisa Hmm. dilewatkan Semarang sampai ke Tuban. Kenapa? Dengan harapan agar eh, kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain, maupun juga kalau kenapa itu pakai kereta? Kalau kereta itu tumbuh ekonomi. Nah, kalau jalan tol itu kan banyak rest area yang dilewati hanya tertentu. Nah, itu. Dono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang kami beri judul Wajah Baru DPR RI 2024-2029. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang baru saja dinyatakan terpilih sebagai anggota DPR RI, yaitu Bapak Arianto SH, MSc. Beliau terpilih sebagai anggota DPR RI 2024-2029 dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Apa kabar Pak Arianto? Baik, Pak, sehat, Alhamdulillah. Sekalipun barusan kebanjiran, tapi sudah surut ini. Iya, Alhamdulillah. Pak Arianto ini lahir di Pati 8 April 1964, menyelesaikan S1 di Untak Semarang, S2 di UII Yogyakarta, kemudian juga S2 di Unisbank, mengawali karir di pemerintah Kabupaten Pati, pernah menjadi camat di Sukolilo, dan terakhir menjabat Bupati Pati untuk 2 periode. Saat ini terpilih menjadi anggota DPR RI 2024-2029. Nah, Pak Haryanto mungkin bisa secara singkat menceritakan perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo silakan, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama kita ucapkan selamat pagi. Dan kita sekalipun tidak ketemu secara langsung, tapi bisa ketemu lewat Zoom. Ini ucapan terima kasih. Baik, Pak Bambang. Jadi awal saya menjadi PNS itu tahun 91. Jadi CPNS saya mengikuti seleksi tahun 89, kemudian turun SK-nya tahun 91, kemudian meniti karir di pemerintahan sejak 91 itu, kemudian saya mulai meniti karir sejak tahun 93 di Kasubag Hmm. pemerintahan, kemudian dipercaya pindah-pindah mulai dari camat ke kecamatan satu, kecamatan lain, kemudian juga terakhir di Camat Juwana,
Kemudian saya dipercaya lagi menjadi kepala badan, yaitu kepegawaian di tahun 2009 sampai 2000, ulangi 2006 sampai Ya. 2011. Saat itu juga dengan merangkap menjadi PLT Sekda tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Kemudian pada saat itu banyaknya tokoh masyarakat yang mengendaki saya untuk maju di bupati. Kemudian saya berpikir karena saya ini kan PNS, ya PNS tidak punya kendaraan, tapi pada saat itu dari partai-partai itu kecil-kecil itu Ya. melamar, ya, melamar kami Ya. untuk bisa diusung dengan sesuai dengan jumlah kuota yang ada. Dan alhasil saya bisa diusung pada saat itu karena calonnya ada 6. Ya, yang independen Hmm. itu ada 3, yang 3 itu dari partai. Kemudian pada tahun 2011 pilkada itu saya mengikuti dan saya memperoleh suara terbanyak juga. Namun karena ada selisih di Mahkamah Konstitusi diulang, ya, Hmm. diulang di tahun 2012. Akhirnya kami tetap terpilih menjadi kepala daerah tahun 2012 sampai 2017. Ya. Kemudian tahun 2017 saya antara maju dan tidak itu karena saya berpikir waktu itu kepengen kembali ke PNS karena berpikir saya untuk kompetisi lagi itu juga sisa waktu yang kami miliki untuk harus purna tugas pada saat itu memilih Ya. karena yang pertama itu PNS-nya tidak hilang tapi diberhentikan dari jabatan organik. Kemudian yang kedua, ada aturan kalau PNS maju di bupati, di politik harus berhenti. Kemudian pada saat itu warga masyarakat menghendaki tidak boleh harus maju lagi untuk periode kedua. Akhirnya saya mengajukan pensiun dini. Ajukan pensiun dini dengan pangkat terakhir 4D. Yaitu mestinya saya, andai kata saya itu PNS, ya Pak Bambang, itu juga Iya. pensiun saya baru 2024 ini. Kemarin saya Ya. pensiun dini itu memang memenuhi untuk mencalonkan bupati periode kedua. Tapi periode kedua akhirnya tidak ada calon yang lain, akhirnya calon tunggal. Dan saya terpilih kembali pada periode 5 tahun sampai dengan periode 2017 sampai 2022. Yaitu karir karir kami. Jadi saya memang dari kecil pun tidak punya ingin cita-cita menjadi bupati, tidak ada ya. Ya. Hanya dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga sesepuh bini sepuh, itu akhirnya saya memberanikan diri karena PNS kok maju bupati ya sudah barang tentu modalnya sangat terbatas gitu. Nah, Bapak menjadi bupati 2 periode. Apa saja yang menurut Bapak apa berkesan atau menjadi sesuatu yang tidak mungkin Bapak lupakan selama menjabat Bupati Pati? Baik, jadi kalau saya itu selama menjadi bupati ini kan bisa menyelesaikan visi dan misi ya. Ya. Visi dan misi saya itu kan dengan apa itu tagline kami itu kan Noto Projo Bangun Desa itu.
Hmm. Kemudian visinya kan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Jadi alhamdulillah pada saat itu dengan dulu jumlah tenaga pengangguran yang semula itu mencapai 13%, kemarin pada saat saya purna itu hanya sekitar 3,6%. Kemudian juga khususnya angka pertumbuhan ya ekonomi itu semula terganggu dengan adanya pandemi COVID. Tapi Ya. setelah pandemi COVID kita kembali lagi pada posisi ke 5%. Tadinya kan sampai 6,7 pada saat itu. Kemudian Ya. ya sudah barang tentu karena tagline kami, no, slogan saya Noto Projo Bangun Desa itu ya membangun dari sebuah desa, ya, membangun sebuah desa, baik infrastruktur maupun juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu kita penuhi. Kemudian juga tidak kalah penting kita membangun sumber daya manusia, khususnya adalah Hmm. PNS dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan akhirnya selama kurun waktu 10 tahun ini ya bisa terselesaikan dengan baik visi misi Ya. itu. Karena setiap menyelesaikan visi misi itu kan tertuang di dalam perda dan target itu terpenuhi setiap tahun anggaran. Sekalipun terganggu dengan adanya pandemi COVID, tapi kita masih bisa menekan anggaran yang kita keluarkan dengan biaya apa itu kebutuhan yang tertuang di dalam RPJMD maupun yang kita laksanakan. Itu. Jadi kalau yang terkait dengan apa yang tidak bisa kita lupakan adalah manakala kita itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh ya, salah satu contoh masyarakat ini mengendaki apa itu jalur ekonomi ya. Saya sudah barang tentu dulu pernah saya masuk itu saya sujud syukur di atas jembatan karena bisa membangun jembatan yang berpuluh-puluh tahun itu tidak bisa di Hmm. oleh eh, pendahulu kami itu jembatan Sampang itu sampai sekarang sudah bertumbuh ekonomi ada perusahaan ada ya apa itu ekonomi baru itu dulu menghabiskan biaya yang juga ratusan miliar itu kan Oh. jalur ekonomi itu bisa membuka akses mulai dari Blora ya mulai dari Blora sampai dengan Jakenan Jakenan sampai dengan apa itu padi yaitu Huyangan padi itu sekarang sudah berdiri tumbuh yaitu eh, aktivitas baru untuk perekonomian masyarakat ya usaha-usaha itu usaha ekonomi produktif. Itu kemudian juga tidak kalah penting yang tidak bisa kita lupakan adalah ya kita pada saat penanganan pandemi COVID itu Pak Bambang Ya. 4 tahun Iya. berturut-turut namun kita bisa apa itu bisa menyelesaikan persoalan bisa mengantisipasi apa itu masyarakat ini terjaga dengan kesehatannya, di sisi lain juga ekonominya bisa terjaga dengan baik. Karena kebetulan di Pati ini kan banyak eh, rakyatnya kan 65% itu kan kerja di bidang pertanian dan perikanan. Jadi dampaknya tidak begitu kelihatan eh, penuh karena apa? Karena tidak tergantung pada industri. Hanya industri-industri makanan itu justru yang ada di Dwi Kelinci, kemudian ada Ya. di Garuda, itu kan justru malah permintaan dari berbagai daerah, dari mungkin dari negara itu malah banyak. Itu. Jadi terbantu itu. Kalau tidak terbantu itu kita juga tidak bisa tumbuh ekonomi. Termasuk juga pada saat pandemi COVID itu kami telah apa memberikan kesempatan
untuk investasi dari investor lain itu membuka apa itu peluang kerja baru, yaitu di Sejin itu menerima karyawan garment itu ya, buat garment dari Korea itu bikin jas ya, bikin jas, bikin sepatu itu karyawannya sampai 3.000 sampai 5.000-an. Itu pada saat-saat mau menjelang pandemi COVID, saat pandemi COVID. Dan itu berjalan dengan baik. Dan bahkan juga ada yang lain itu sampai sekarang itu yang ada di perusahaan sepatu juga itu akhirnya angka pertumbuhan pengangguran itu bisa terkurangi. Nah, itu yang tidak bisa terlupakan bahkan dengan masyarakat ini khususnya pertanian itu adanya normalisasi sungai dan lain-lain itu bisa berdampak. Dan itu Pak Bambang. Ya, baik. Nah, menurut Pak Haryanto, apa eh, capaian-capaian atau program-program yang eh, masih harus atau layak untuk diteruskan oleh bupati berikutnya? Ya, masih banyak sih karena 10 tahun itu ternyata juga belum bisa menuntaskan secara Ya. keseluruhan. Ya. Eh, Kami merintis dengan eh, di Pati ini kan khususnya di Juwana itu kan potensi untuk peningkatan perekonomian perikanan. Kapal-kapal besar itu tidak ada tempat parkir di sana. Hmm. Itu parkirnya adalah di alur sepanjang Sungai Juwana, penuh ribuan kapal itu. Hmm. Kemudian untuk membuka akses ekonomi baru, itu kami membuat sentra industri perikanan yang kami membebaskan lahan pada tahun periode pertama, kemudian kemarin kita bangun secara bertahap karena pada saat itu kena kendala pandemi COVID, sehingga anggaran yang kita alokasikan itu tersedot untuk penanganan COVID yang ratusan miliar. Hmm. Akhirnya saat ini itu baru sebagian, ya kurang lebih sekitar eh, 40 sampai 50% itu bisa sudah tertangani. Nah, itu tujuan kami industri perikanan di sana itu agar pengelolaan perikanan itu tidak hanya sekedar menangkap dijual begitu saja, Hmm. akan tetapi harapan saya adalah di situ ada pengelolaan untuk eh, tidak hanya dijual tapi diproses nanti bisa diekspor. Itu Ya. kita sediakan alokasi di sana ada sekitar 13 hektar. 13 hektar untuk industri perikanan. Termasuk juga untuk parkir kapal. Parkir kapal yang sekarang ini adalah liar. Hmm. Seringkali itu kapal itu diparkir di laut, di sungai, itu kan tidak bayar itu. Hanya mengandalkan ya apa itu dekat dengan rumahnya. Tapi kalau itu ada parkir kapal yang dikelola oleh pemerintah daerah, disediakan, di situ nanti juga ada tempat untuk pendistribusian BBM, kemudian ada tempat pengelolaan apa itu bahan baku untuk melaut dan lain-lain, itu akan memberikan dampak pekerjaan. Di samping itu juga bisa untuk wisata. Karena apa? Orang-orang mungkin daerah luar yang tidak tahu dengan adanya apa itu TPI, tempat pelelangan ikan, kemudian juga tempat industri perikanan, itu sudah akan barang tentu akan hadir ke sana. Itu dulu konsep kami semacam itu, Ya. namun karena terkendala dengan adanya pandemi COVID, Pak Bambang. Jadi akhirnya uang yang mestinya tersalurkan di sana itu tersedot ratusan miliar. Dan akhirnya saat ini baru sebagian yang terbangun. Kemudian itu paling tidak sudah kita tawarkan, pernah kita tawarkan kepada investor. Ya, beberapa investor, kemudian juga
apa itu terkendala kami masa tugas saya selesai, akhirnya tertunda. Ya. Ya mudah-mudahan nanti bupati yang akan datang siapapun itu harus bisa meneruskan karena untuk menjadi bupati ini kan harus apa itu mengetahui potensi-potensi daerah apa yang harus kita kembangkan. Kalau Ya. padi ini masih di bidang pertanian dan perikanan, ya juga tidak kalah penting juga harus mengangkat industri, namun belum bisa industri secara keseluruhan. Nah, itu. Mengenai masalah banjir, Pak, yang seolah-olah tidak bisa lepas dari padi. Itu menurut Pak Haryanto apa solusinya? Ya kalau banjir itu dulu saya sudah berkali-kali kok menyampaikan kepada Kementerian PUPR. Ya, Itu kan di sana itu kan hulu hilir ya. Itu ya, hulunya di dam Wilalung itu, Sungai Lusi Juwana itu, setiap kali banjir pembuangan airnya itu kan hanya ada satu. hmm, Lewatnya Sungai Wulan, lewatnya Sungai Juwana. Sungai Wulan itu larinya ke Demak, ke Kudus, dan kebetulan Kudus itu jebol kemarin ke Demak. Kemudian kalau ke Juwana sama, buangnya hanya satu alur Juwana. ya, Mestinya itu dulu sudah pernah kami sampaikan, bahkan DED-nya ada, itu pemerintah pusat itu harus mengurangi program nasional. Satu saja misalnya, mengurangi program nasional satu. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Kalau hanya sepotong-potong tiap tahun dikasih 200 miliar, 100 miliar, yang ya, 200, 100 miliar ini sudah selesai dikeruk. Tapi yang sebelahnya ya, nanti pulih kembali. Harus ya, itu mestinya sesuai dengan DED itu harus ada sudetan. Sudetannya adalah lewat sungai Guyangan, Guyangan ke arah apa itu Geneng, Geneng Kluwuk, dari Jaksa. Itu baru bisa karena harus dibuatkan sudetan alur sungai baru. Kemudian dibuatkan kolam retensi. Setiap mulai dari hulu sampai hilir itu dibuatkan kolam retensi untuk menampung air manakala ada banjir. Kalau ya. banjir itu ditampung di sana, nanti kalau nggak banjir bisa dimanfaatkan untuk petani. Nah, itu sampai sekarang belum bisa terwujud. Karena Hmm, apa? Karena ya anggarannya tinggi. Pada saat itu kami waktu DED itu 900 sekian miliar. Itu apa di luar dari pembebasan tanah. Karena ada sedikit nanti pembebasan tanah untuk perluasan sungai. Kalau hanya mengandalkan Sungai Juana, eh, ya, setiap tahun bahkan mesti banjir terus Pak Bambang. Karena apa? ya, Karena Sungai Juana ini kan semakin menyempit. Ya, kita menyempit lah. Kita tidak ada terobosan. Terobosan baru mestinya harus ada alur sungai baru, yaitu sodetan di Sungai Guyangan ini. Dulu sudah ada DED-nya, bahkan sudah dipaparkan berkali-kali itu. Kami sudah berkali-kali. Gitu. Jadi kalau tidak, ya selama ini sebenarnya itu banjir terus. Dan banjirnya itu yang lain sudah surut, saat ini di Juwana masih kebanjiran karena apa? Ya hilirnya ini kalau ada air pasang itu eh, airnya ikut naik, ya itu Pak. ya. Baik. Eh, Masalah banjir, solusinya harus dengan dana dari pusat. Dari pusat. Apakah ini yang kemudian menjadi motivasi Pak Haryanto untuk berjuang? Artinya harus diselesaikan di tingkat pusat dan Bapak menjadi anggota DPR. Apakah antara lain motivasinya itu, Pak? Saya itu maunya mau istirahat lah. Kemarin itu Ya, pengen istirahat, udah berkecimpung di politik 10 tahun, di ya, PNS juga sudah 22 tahun. Jadi awalnya memang didorong-dorong oleh dulu relawan-relawan saya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat.
untuk bisa maju. Ya kepenak ya kalau sudah bilangnya gini Pak Bambang, ya kepenak ya. Ya. Kalau sudah jadi bupati selesai terus ngurusi anaknya, harus keluarganya dong. Kita ini juga masih membutuhkan bapak. Kenapa nggak maju? Ya. Eman-eman, maju saja loh. Kalau saya terus ya pada saat itu, wong saya ini punya keyakinan, kami istikharoi. Saya Ya. ya berdoa, saya udahlah tak niati, saya apa itu mengabdi kepada negara maupun masyarakat, barangkali bermanfaat untuk masyarakat. Akhirnya saya niat, tapi relawan-relawan saya kumpulkan. Saya maju tapi jangan dibiarkan, saya harus dibantu, saya bilang gitu. Ya. Akhirnya Alhamdulillah dibantu dan dibantu dengan relawan-relawan itu, dan sekarang ya nggak menyangka kalau saya apa itu mendapatkan suara masih cukup lumayan di Kabupaten Hmm. Pati, dan menurut ekspektasi saya itu memang belum sesuai. Mestinya Ya. yang paling tidak, karena ya saya menyadari calonnya banyak, calonnya ada Ya. 150-an ya dari DPR Ya. RI itu, 150-an. Sudah dapat segitu saya juga sudah bersyukur. Jadi paling tidak nanti saya bisa membawa aspirasi masyarakat khususnya di Dapil 3, Pati, Rembang, Blora, Gerobokan. Itu Pak Bambang ya. Mudah-mudahan ini, kami kan belum berpengalaman di legislatif. Ya. Mungkin kalau Bapak mungkin pernah berpengalaman Eh, di sana, paling tidak ya Ya. saya sedikit punya bekal di eksekutif pada saat itu. Mudah-mudahan nanti bisa membawa apa itu keluhan-keluhan bisa ditanggapi lah di pemerintah pusat itu. Ya, tadi satu mengenai solusi mengenai banjir di Pati yang itu membutuhkan apa peran pemerintah pusat. Mungkin Bapak juga menyerap hal-hal lain di empat kabupaten yang apa Bapak wakili. Kira-kira apa lagi yang perlu diperjuangkan? Baik, jadi kalau kenapa ini dana pusat? Karena sungai itu adalah milik pusat, Pak. Jadi milik Ya. pusat. Jadi kita nggak bakalan mampu. Sampai kapanpun pemerintah daerah nggak bakalan mampu, karena APBD itu setiap tahun paling 2,6 triliun. 2,6 triliun Hmm. itu sudah dipakai untuk belanja pegawai itu saja lebih dari 1,5 ya, 1,5 Hmm. sama 1,7, belum bos dan lain-lain itu ya. Jadi kita hanya sedikit, tidak bisa. Jadi harus bertumpu kepada APBN. Saya pernah waktu dipanggil sama Pak Jokowi itu dulu, itu juga saya sampaikan hanya ada dua yang harus saya, permintaan saya waktu itu apa di daerah sana yang perlu. Permintaan saya hanya dua waktu itu: satu, Hmm. normalisasi Sungai Juana tuntas; dua adalah jalur kereta api itu bisa Hmm. dilewatkan Semarang sampai ke Tuban. Kenapa? Dengan harapan agar eh, kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain, maupun juga kalau kenapa itu pakai kereta. Kalau kereta itu tumbuh ekonomi. Nah, kalau jalan tol itu kan banyak rest area yang dilewati hanya tertentu. Nah, itu dulu akhirnya yang jalur kereta itu sudah pernah ada survei juga, sudah pernah ada apa itu kajian-kajian publik, tapi akhirnya dengan adanya sekarang pandemi COVID, kemudian juga ada pembangunan IKN, itu kelihatannya ke arah ke sana dulu. Kemudian yang terkait dengan ya keluhan-keluhan ya di Pati, Rembang, Blora, ini rata-rata kami kan sering ketemu petani, Pak. Petani Hmm. itu memang keluhannya karena kami yang kami undang itu rata-rata lah petani, pekebun, perikanan, itu adalah rata-rata adalah langkahnya pupuk, ya, Ya. kekurangan pupuk, kesulitan pupuk. Nah itu. Ya. Jadi di sini itu memang
kami alami sendiri. Setiap tahun itu pada MT ya, MT pertama, MT kedua, itu kan selalu pasti kekurangan pupuk. Lebih kemarin, kasihan petani itu. Petani seperti ini. Ini mau panen, tiba-tiba banjir. Datangnya tiba-tiba. Hmm. Nggak bisa dinikmati. Kemudian apa? Paling mendapatkan ganti rugi bibit, ya itu nilainya saya nggak seberapa. Sekalipun di luaran itu harga beras itu tinggi, kemarin petani panen eh, sebentar itu yang bisa dinikmati itu dengan harga gabah hanya 650.000. Nah, jadi itu nggak dengan biaya obat, biaya pupuk itu nggak imbang. Ya. Jadi kalau misalnya kami selalu dikeluhi persoalan pupuk. Pupuk itu di Hmm. satu sisi kartu tani itu kesulitan. Nah, kemudian juga kadang-kadang agak bisa menggunakan itu kadang-kadang tidak ada apa itu pupuknya. Nah, ini paling tidak ini kan harus disempurnakan. Mungkin barangkali karena petani ini kan rata-rata tua, menggunakan Ya. kartu tani itu agak kesulitan. Jadi paling tidak Ya. bagaimana caranya petani itu pupuknya itu mudah, mungkin barangkali ya untuk yang khususnya subsidi-subsidi yang tidak bisa dinikmati oleh petani masyarakat kecil ini bisa ditambahkan untuk subsidi pupuk karena apa pupuk ini apapun kalau pupuk itu dinikmati oleh para petani. Jadi keluhannya di sana. Ya. Jadi hampir rata-rata saya di Blora, saya di Ya. Rembang, saya di Gerobokan, apalagi di Pati. Lah, pupuk ini kan yang dapat sekarang kan hanya petani apa itu Ya. petani tebu dan petani padi. Dulu ada petani tambak dapat subsidi pupuk, sekarang sudah tidak. Petani ketela sekarang ada subsidi pupuk, sekarang tidak. Lah itu keluhannya luar biasa. Padahal kita Ya. belinya yang tidak subsidi saja sulit, yang subsidi Ya. juga sulit. Nah itu ini yang harus kita benahi. Ya. Nanti paling enggak kita memberikan saran masukan sehingga kan kemarin apa itu yang kebetulan yang calon presiden terpilih ini kan juga slogannya kan pupuk murah dan pupuk mudah kan itu. Ini juga Iya. kan Iya. itu. Jadi paling Ya. tidak ini biar dirasakan petani. Kasihan kalau petani misalnya Ya. dari dulu sampai dengan sekarang menjadi objek-subjek tapi tidak bisa anu apa itu tidak bisa menikmati itu. Pak, kalau program normalisasi Kali Juana itu sudah banyak yang tahu. Tapi kalau yang jalur rel Semarang Tuban lewat Pati itu eh, banyak yang belum tahu. Nah, itu seperti apa Pak sebenarnya konsepnya itu? Itu dulu saya sudah berkali-kali kok mengikuti Ya. apa itu rapat dengan Kementerian Perhubungan, Ya. kemudian juga kalau tidak salah masuk program nasional pada saat Oh, itu. PSN. Ya, Ya. program nasional. Namun setelah tahu sebelum pandemi COVID itu kan ada uji publik juga itu di beberapa daerah yang mau dilewati itu karena kalau kalau kami kan reaktivasi agar Hmm. tidak terlalu memberatkan biaya yang besar. Jadi yang masih Ya. memungkinkan dipakai itu dipakai. Kalau yang tidak itu dibelokkan. Tetapi kalau nampaknya reaktivasi semua itu kan tidak mungkin karena sudah Hmm. muncul pemukiman-pemukiman. Ya. Nah, kalau tidak salah itu Pati kelewatan itu di jalur selatan. Lewatnya ada beberapa perumahan namun sudah dikaji sebagian besar itu lewatnya adalah
di persawahan, itu lahan persawahan. Pada saat itu kami sudah senang sekali karena apa? Ini membuka jalur ya, baru dan tidak sering ya, membangun jalan-jalan. Karena apa? Apapun sudah dibangun apa itu tol ya, tol Surabaya sampai dengan Jakarta yang untuk selatan ya. Namun masih banyak muatan-muatan besar ini lewatnya adalah jalur Pantura. Karena apa? ya, Karena kan kalau itu misalnya jalur-jalur muatan besar lewatnya ke tol itu habis dipakai untuk bayar ya, apa itu ya, tol. Tapi kalau lewat jalur Pantura ini kan tidak begitu banyak mengeluarkan biaya, hanya jalannya sering rusak. Itu oleh karena itu ya, solusinya adalah entah kapan itu harus ada jalur kereta api dihidupkan ya, kembali. Jalur kereta api ya, membuka akses ekonomi baru maupun juga membuka kemacetan. Jadi kalau ya. misalnya ada banjir seperti kemarin itu, kita tidak ada masalah. Masa itu Semarang mau di Kaligawe itu kan setiap kali ada rob, ada banjir itu Ya, macet menjadi apa itu eh, ya keluhan kepada pengguna jalan itu ya. Jadi oleh karena itu kita kan harus ya, ada terobosan itu. Dan itu menurut saya ya, jangan yang di kota-kota besar terus, misalnya di Semarang Solo, kemudian juga Bandung Jakarta Bandung, kemudian kita ini kan juga sama butuh ya, daerah-daerah yang butuh apa itu pengembangan pembangunan. Nah, mungkin saya ya, menyadari karena pejabat-pejabatnya dari daerah selatan ya ya. selatan terus mungkin barangkali seperti itu. Nah, Nah, itu. baik Pak Haryanto, terakhir, Ya. kalau boleh memilih, eh, Bapak nanti di DPR RI akan memilih di bidang apa, di komisi apa kira-kira supaya bisa menjawab persoalan-persoalan yang Bapak sampaikan tadi. Waduh, kalau mendahului kita, anu ya, kita kalau mendahului nanti dikira kita mendahului yang punya kuasa di kepartean. Yang jelas Bukan saya ingin, seandainya. ya, yang jelas kami berharap mudah-mudahan yang memanfaati untuk kepentingan masyarakat secara luas. Barangkali mungkin di bidang pertanian atau mungkin di Oh, bidang iya, infrastruktur atau mungkin di bidang apa BUMN atau di bidang ya, perkoperasian atau apalah itu yang jelas ya, untuk kepentingan masyarakat luas agar nanti tidak sia-sia. Kalau hanya ya, sebatas mungkin di bidang pemerintahan, kalau bidang pemerintahan ini kami kan sudah bertahun-tahun di bidang pemerintahan, tapi ya, bukan berarti harus malah justru di situ, harus kita kembangkan di sektor yang lain yang bisa manfaat untuk masyarakat banyak. Biar nanti itu harapan masyarakat itu bisa terwujud. Karena ya, mendukung itu kan harapannya kan Pak Arianto tak ya, dukung. Itu paling enggak nanti daerah saya itu harus ada bukti nyata kira-kira apa ya ya, yang kira-kira bisa diwujudkan itu. Yang jelas selama ini yang paling banyak sekalipun juga ada itu satu pertanian, dua ya, infrastruktur. Itu yang paling banyak. Kalau masalah apa itu ada bansos, ada apa itu menurut saya kan tidak semuanya membutuhkan. Ya, ya, tidak semuanya membutuhkan. Yang membutuhkan secara luas itu adalah bidang pertanian maupun infrastruktur. Karena infrastruktur ini apapun kalau baik itu bisa dipakai untuk jalur ekonomi. Jadi itu Pak Bambang. Jadi kalau ya, mudah-mudahan ya saya kalau disuruh milih memang betul-betul suruh milih saya milih nanti kalau sudah ditentukan saja kalau ini saya ya yang kira-kira ada ya, hubungan dengan masalah. Mungkin barangkali besok dikasih masukan saya oleh Pak Bambang kira-kira yang kira-kira pas. ya. Baik, terima kasih sekali Pak Haryanto SH MM MSI, anggota DPR RI terpilih untuk 2024-2029. Ya. Mudah-mudahan tadi seperti harapannya akan bermanfaat untuk masyarakat khususnya di daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Sekali lagi selamat sukses Pak Eh, matur Arianto. nuwun Pak Nggih, Bambang matur bisa nuwun. Nggih. silaturahim Wassalamualaikum dan warahmatullahi salam. wabarakatuh. Eh.
Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi